Halo peserta didik semuanya, perkenalkan, nama saya Henki Warsani. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11. Bab pertama yang akan kita bahas pada pertemuan atau pada semester 1 ini adalah tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sedangkan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis ini yang berkaitan dengan letaknya, kemudian luasnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak video berikut ini. Peserta didik semuanya, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, seperti apa kondisi geografis wilayah Indonesia itu? Silakan kita lihat bersama. Tapi sebelum itu silakan Anda lihat peta berikut. Nah, dari peta ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang terdiri atas ribuan pulau, hingga sering juga kita sebutnya dengan Kepulauan Nusantara atau Nusantara. Sejak zaman dahulu atau zaman kerajaan dahulu, wilayah Nusantara berkembang dari sektor kemaritiman. Mayoritas kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita amat tergantung pada sektor bahari atau kelautan, terutama dalam hal pelayaran antar pulau, kemudian pemanfaatan sumber daya alam laut, hingga perdagangan melalui jalur laut, baik dengan pedagang dari daerah lain maupun dari mancanegara. Nah, untuk lebih jelasnya tentang faktor pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, mari kita lihat kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat kita lihat dari berbagai segi. Yang pertama adalah letak secara astronomis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ataupun yang sering kita lihat ataupun kita dengar, bahwa secara astronomis Indonesia terletak di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak garis lintang akan mengakibatkan perbedaan zona iklim matahari dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Nah, letak lintang 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di bumi ataupun yang ada di Indonesia. Pengaruhnya yang pertama, temperaturnya akan tinggi, yaitu sekitar 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan yang kedua, rata-rata curah hujan tinggi, yaitu 2000 mm per tahun. Yang ketiga, akan sering terjadi hujan zenital atau hujan yang disebabkan oleh karena naiknya massa udara ke atmosfer. Kemudian yang ketiga, pelapukan batuan lebih cepat. Dan yang kelima, terdapat berbagai jenis vegetasi tumbuhan dan jenis hewan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh letak bujur. Letak garis bujur akan mengakibatkan perbedaan waktu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa waktu di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah atau zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat yang meliputi wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Jawa dan Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian waktu Indonesia Tengah meliputi daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Serta yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur yang meliputi daerah Kepulauan Maluku ataupun Papua. Kemudian yang kedua adalah letak secara geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Nah, secara geologi, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan hal berikut.
Yang pertama adalah tempat pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Indo-Australia yang berada di sebelah selatan Indonesia dan bergerak ke arah utara. Kemudian lempeng Eurasia yang berada di sebelah utara Indonesia dan bergerak ke arah selatan. Sedangkan yang ketiga adalah lempeng Pasifik yang berada di sebelah timur Indonesia yang arah pergerakannya ke arah barat. Kemudian yang kedua, tempat pertemuan dua jalur pegunungan. Nah, ada dua jalur pegunungan dunia yang melewati Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania yang melewati Indonesia di bagian barat. Sedangkan yang kedua adalah Sirkum Pasifik yang melewati Indonesia di bagian timur. Dan yang ketiga terletak di dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda yang merupakan perluasan benua Asia yang tenggelam di bagian selatan. Dan yang kedua, dangkalan Sahul yang merupakan bagian dari Australia yang tenggelam di bagian utara. Nah, ada beberapa dampak atau akibat dari letak geologis ini terhadap Indonesia. Yang pertama adalah banyak terdapat gunung api, sehingga tanah di Indonesia akan menjadi subur. Kemudian yang kedua, sering terjadi gempa bumi, baik tektonik maupun vulkanik, kaya akan barang tambang atau deposit emas, perak, dan besi. Kemudian yang ketiga adalah akan sering muncul gunung api vulkanik di tengah lautan. Kemudian yang ketiga adalah letak geomorfologis. Letak suatu daerah berdasarkan keadaan bentuk muka bumi atau relief. Relief wilayah Indonesia dipengaruhi oleh jalur pegunungan besar dunia, yaitu jalur pegunungan Mediterania dan jalur pegunungan Pasifik. Nah, ada beberapa pengaruh dari letak geomorfologis ini terhadap Indonesia. Yang pertama adalah suhunya akan lebih bervariasi, sehingga terdapat berbagai macam jenis tanaman. Kemudian, terdapat berbagai macam mineral tambang di dalam perut bumi. Kemudian, penyebaran penduduk tidak merata karena variasi ketinggian tanah dan tanaman. Lalu yang keempat, pembangunan sarana fisik harus memperhatikan kondisi geomorfologi wilayah. Selanjutnya adalah letak geografis, merupakan letak yang berdasarkan kenyataan di bumi atau berdasarkan pada penglihatan dari posisi daerah lain atau negara lain. Misalnya seperti yang terdapat di dalam gambar bahwa wilayah Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Pasifik. Ada beberapa pengaruh dari letak geografis terhadap wilayah Indonesia. Yang pertama adalah beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi sekitar bulan April sampai Oktober dan musim hujan yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Kemudian memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Flora dan fauna Indonesia bagian barat berciri khas Asia, sedangkan Indonesia bagian timur berciri khas Australia. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh angin muson timur yang berasal dari benua Australia dan angin muson barat yang berasal dari benua Asia yang berhembus bergantian sepanjang tahun atau setiap 6 bulan sekali. Nah, berdasarkan letak geografis ini, maka wilayah Indonesia strategis dalam hal berikut. Yang pertama, kedudukan Indonesia pada posisi silang di tengah-tengah percaturan lalu lintas kehidupan dunia yang ramai. Dan yang kedua, posisi silang mudah mengundang bahaya dari luar, apalagi dikaitkan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu, ada beberapa dampak positif dari posisi silang ini. Yang pertama adalah adanya kerjasama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dengan negara sekitar. Kemudian masuknya budaya yang akan memperkaya bangsa Indonesia seperti teknologi.
Selain itu juga ada dampak negatif dari posisi silang ini. Adalah yang pertama, masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang kedua adalah posisi silang menimbulkan kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan nasional atau Hankam-Mas. Kemudian letak yang kelima adalah letak sosial ekonomi. Nah, akan diperhatikan gambarnya. Letak sosial merupakan letak suatu negara berdasarkan negara yang mengelilinginya. Berdasarkan negara yang mengelilinginya, Indonesia mempunyai kesamaan dengan negara-negara tetangga. Yang pertama adalah sebagian besar negara bekas jajahan. Kemudian termasuk negara yang sedang berkembang, termasuk negara yang perkembangan penduduknya sangat cepat atau pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Dan yang keempat, mempunyai warna kulit yang sama dan masyarakatnya relatif lebih religius. Sedangkan letak ekonomi adalah letak suatu negara jika dilihat dari jalur dan kegiatan ekonomi negara lain. Indonesia strategis dalam perkembangan ekonomi karena alasan yang pertama, hasil tanaman dan hasil tambang Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara tetangga dan negara-negara industri. Kemudian, terletak pada posisi silang perdagangan dunia. Yang ketiga, banyak negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia dan jumlah penduduk yang banyak, cocok untuk tempat pemasaran dunia. Lalu letak yang terakhir adalah letak kultur historis. Letak suatu negara yang dipandang dari sejarah masuknya atau terjadinya paduan kebudayaan luar ke dalam suatu negara sehingga memperkaya kebudayaan negara tersebut. Nah, secara kultur historis, negara Indonesia terbuka terhadap masuknya pengaruh luar sehingga mengakibatkan yang pertama, letak Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia sehingga terbuka terhadap luar. Kemudian, perjalanan sejarah masuknya kebudayaan ke Indonesia. Dan yang ketiga, kepariwisataan dapat dikembangkan di Indonesia dengan menampilkan aneka kesenian daerah dan terciptanya lapangan kerja. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk dan luas wilayah Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Berdasarkan sumber dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia terdapat sekitar 16.771 pulau yang sudah diberi nama. Kemudian, luas daratan di Indonesia adalah sekitar 1.904.569 km persegi. Sedangkan untuk luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi yang bersumber pada sumber belajar Kemendikbud. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan luas Indonesia itu sekitar 5.162.052 km persegi. Tentu dengan wilayah yang sangat luas ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah batas Indonesia atau batas laut Indonesia. Nah, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Di darat berbatasan dengan Malaysia, yaitu di Pulau Kalimantan, kemudian Papua Nugini di Pulau Kalimantan, dan Timor Leste di kepulauan atau di Pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan batas laut Indonesia itu berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau atau Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Silakan Anda lihat gambar ini. Ini adalah sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia yang dibagi ke dalam 5 fase.
Yang pertama adalah masa klasik, kemudian masa kolonialisme, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi atau sekarang. Nah, tentu tidak semua masa ini akan kita bahas secara keseluruhannya. Kita mulai pada masa Orde Lama, itu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini melahirkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah segala perairan di sekitar, di antara, yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau di wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda juga menyatakan bahwa batas laut teritorial nasional Indonesia adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Indonesia. Deklarasi Juanda pada dasarnya mengusulkan prinsip-prinsip laut negara kepulauan, meskipun memang melewati perjalanan yang sangat panjang, namun pada akhirnya diterima dan diakui oleh dunia. Pengakuan negara kepulauan tersebut dituangkan di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau disebut dengan Konvensi UNCLOS di Jeneva tahun 1982 yang menyepakati bahwa batas teritorial Indonesia 12 mil, zona tambahan sekitar 24 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, dan landas kontinen itu sejauh 200 mil. Konvensi UNCLOS ini terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Soeharto. Kemudian pada tanggal 26 September 1998 terjadi Deklarasi Bunaken yang menyatakan bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya. Deklarasi Bunaken merupakan sebagai kunci pembuka babak baru pembangunan nasional yang berorientasi ke lautan. Nah, ini adalah sejarah panjang perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang disebut dengan UNCLOS tadi juga memberikan konsekuensi bagi negara Indonesia. Antara lain, Indonesia harus menyediakan jalur khusus di perairan teritorial wilayahnya bagi kapal-kapal internasional. Jalur khusus tersebut dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Terdapat 3 ALKI sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002. Yang pertama adalah ALKI 1, melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Kemudian ALKI 2, melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Dan yang ketiga adalah ALKI 3, melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Bombay, dan Laut Sawu. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas tentang kondisi geografis Indonesia. Baik peserta didik semuanya, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.